kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang sakit, aku doain semoga cepat sembuh. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Jadi kali ini aku mau share kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Jadi pekerjaan aku sebelum ke bagian dapur ini aku ke bagian depan dulu, yaitu di bagian ruang tamu. Nah kali ini aku mau merapikan TV dulu ya teman-teman. Seperti biasa, kalau di ruang tamu ini selalu saja berantakan sama anak-anak. Dan yang pastinya rumah pasti selalu berantakan ya teman-teman. Nah di video kali ini sebelum mengawalin kegiatan aku di bagian dapur, yaitu membersihkan kitchen set. Jadi kitchen set aku ini udah 1 tahun lamanya enggak aku bersihin ya teman-teman, yang akhirnya di bagian kitchen set aku itu numpuk banget kotoran minyak ya teman-teman, bekas penggorengan ataupun bekas dari aku masak-masak. Dan juga di dalam kitchen setnya itu berantakan banget karena emang udah lama banget nggak aku perhatiin ataupun aku susunin. Jadi selama aku bikin video aku nggak pernah ya teman-teman nunjukin apa yang ada di dalam kitchen set aku. Jadi kali ini aku mau nunjukin apa aja sih barang-barang yang ada di dalam kitchen set aku yang ada di dapur minimalis aku ini. Terus ikutin video aku ya. Nah sebelum merapikan kitchen set yang di bagian atas ini, mau aku cuciin dulu piring-piringnya ya teman-teman, jadi supaya nanti pas pengerjaan beberes di bagian kitchen setnya itu ruangan dapurnya agak lega ya teman-teman. Nah ngomong-ngomong soal nyusun-menyusun, aku sebenarnya enggak terlalu pinter dalam merapikan suatu tempat ya teman-teman. Misal kayak nyusun-nyusunin barang itu kadang aku kurang kurang rapi, tapi nanti teman-teman lihat sendiri hasilnya ketika aku menyusunin atau merapikan di bagian kitchen set. Menurut teman-teman ini udah rapi atau belum? Nanti tolong di komen ya. Nah ini alhamdulillah aku beberes piringnya ataupun nyuci piringnya udah selesai. Jadi ini aku nyuci piringnya aku cepetin aja ya teman-teman, supaya teman-teman enggak bosan ngelihat aku yang kerjaannya nyuci piring terus. Dan ini aku lanjut untuk ngelap-ngelapin di bagian meja. Jadi aku kalau habis nyuci piring itu wajib membersihkan atau mengelap-ngelap supaya mejanya ini enggak basah ya teman-teman, karena kalau basah nanti licin. Dan misal kalau selesai nyuci piring mejanya enggak langsung dikeringin, itu bisa membuat lembab dan menjadi kayak berlumut gitu ya teman-teman. Dan ini aku lanjut untuk ngelipetin lap. Jadi ini lap khusus untuk di dapur. Jadi ini khusus untuk ngelap-ngelapin aja ya teman-teman. Dan ini aku lanjut untuk ngebersihin kitchen setnya di bagian luar dulu. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat dari dekat, ini kitchen setnya itu berminyak banget ya teman-teman. Cuman karena di kamera jadi nggak terlalu kelihatan. Nah aku mau infoin ke teman-teman sekalian, dapur aku ini luasnya 1,5 kali 1,5 meter ya teman-teman. Jadi ini benar-benar mungil. Dan alhamdulillahnya di dapur aku nih walaupun mungil enggak panas ya teman-teman kalau masak, karena emang aku pasang blower. Jadi teman-teman bisa perhatiin di atas kitchen set yang aku lap ini itu ada cerobong asap. Jadi itu cerobong asap yang dibuat suami aku untuk mengarah keluar ya teman-teman. Dan ketika masak uapnya itu langsung disedot sama blower yang ada di atas wastafel. Tapi walaupun asapnya itu disedot sama blower, tetap aja ya teman-teman, yang namanya masak itu pasti selalu ada percikan-percikan minyak, yang akhirnya percikan minyak itu mengenai bunga-bunga juntai aku yang aku pasang di bagian kitchen set ini, dan mengenai toples-toples bumbu yang aku pasang di sini ya teman-teman. Ini aku mau lap-lapin dulu blowernya, karena ini blowernya juga karena teman-teman terlalu deket sama kompor ini gampang banget berminyak ya teman-teman. Tapi enggak masalah karena blower ini sangat berguna banget ketika aku masak ya teman-teman. Jadi kalau misal aku masak tapi blowernya nggak dinyalain itu ngelekap banget ya teman-teman. Teman-teman bisa rasain sendiri gimana kontrakan itu yang nggak ada ventilasi udaranya, benar-benar rapet. Jadi aku tuh di kontrakan ini tuh cuman disisain ventilasi udara itu sekitar 30-an senti ya teman-teman, kali 5 senti. Jadi benar-benar kecil itu yang aku manfaatin untuk membuang
angin. Tapi kalau nggak menggunakan blower ataupun cerobong asap ini yang aku arahin keluar, itu nggak bakal kesedot ya teman-teman. Kesedot mungkin, tapi bakalan lama banget. Tapi dengan adanya blower ini sangat membantu ya teman-teman. Ketika aku memasak, itu uapnya langsung kesedot sama blowernya, langsung diarahin ke cerobong asap, lalu diarahin keluar. Nah ini aku udah selesai nyuciin toplesnya yang kena minyak. Jadi ini tadi aku nyucinya melalui, jadi tadi pas aku lagi nyuciin toples-toplesnya, ini toplesnya aku tutupin rapat ya teman-teman supaya enggak kemasukan air. Dan ini aku lanjut untuk nyuci bunga-bunga hiasan yang ada di kitchen set ya teman-teman. Ini kalau dilihat dari dekat ini terlalu berminyak, bahkan banyak banget minyaknya. Jadi pas kemarin aku nyuci ini, hasil minyaknya itu saking pekatnya, warnanya kuning ya teman-teman airnya. Cuman karena di kamera jadi nggak kelihatan hasil minyak-minyak yang aku cuciin. Ini karena bunga juntainya ini lumayan dekat sama kompor ya teman-teman. Jadi bunga-bunganya itu gampang banget kena percikan minyak ataupun uap dari hasil pemasakan aku, dan dia itu kan membawa minyak ya teman-teman kalau kita lagi masak. Nah ini aku udah selesai bersihin hiasan ataupun toples-toples yang ada di kitchen set. Ini penampakan dari dalam kitchen set aku ya teman-teman, yang aku mau tunjukin. Ini berantakan banget ya teman-teman. Jadi ini udah setahun lamanya enggak aku perhatiin ataupun aku susunin karena emang kitchen setnya ini tinggi ya teman-teman. Jadi aku kayak males gitu untuk nyusuninya. Jadi ini pas aku lagi bikin video ini, aku supaya gampang ngebersihinnya ataupun nyampe, ini aku berdiri menggunakan kursi duduk ya teman-teman yang ada di kamar mandi. Kalau enggak aku enggak nyampe ya teman-teman. Nah ini penampakan aku lagi nyusunin barang-barang ya teman-teman. Aku sebenarnya nggak terlalu pandai dalam menyusunin barang. Kadang barang yang aku susunin ini enggak rapi ataupun susunannya itu berantakan. Tapi ini aku mau coba ya teman-teman untuk ngerapiin, apakah hasilnya rapi atau enggak, nanti tolong di komen ya teman-teman. Nah ini aku sebelum nyusunin barangnya supaya rapi, ini aku lap-lap dulu ya teman-teman di bagian ambalan dari kitchen setnya supaya bersih. Nah yang ada di kitchen set ini merupakan barang pecah belah aku ya teman-teman, yang udah nggak kepake. Sebenarnya masih bisa dipakai ya teman-teman, cuman kayak sayang aja gitu mau dibuang karena emang nanti takutnya lagi ada banyak tamu, masih bisa dimanfaatin ya teman-teman. Kayak ponakan-ponakan aku yang kadang suka ngumpul-ngumpul di sini, kadang lagi rame. Jadi barang pecah belah yang berbahan plastik kayak gini nih lebih aman ya teman-teman untuk dipakai sama anak-anak ketimbang dari bahan kaca. Nah di sini teman-teman nggak akan nemuin yang namanya barang-barang perabotan yang mewah karena emang aku lagi nggak ngumpul-ngumpulin ya teman-teman, kayak harus ditumpuk-tumpuk barang-barang mewahnya supaya untuk jadi hiasan, karena emang keterbatasan tempat juga ya teman-teman. Nanti kalau misal udah punya rumah sendiri bisa lah ya punya lemari kaca, terus beli-beli barang-barang antik ataupun barang-barang yang mewah, peralatan dapur yang mewah, itu bisa lah ya teman-teman kalau punya lemari kaca sendiri. Dan karena aku masih tinggal di kontrakan, ya udahlah sesuaikan aja sama tempat ya teman-teman, karena emang tempatnya juga nggak ada. Terus buat apa ya teman-teman ngumpul-ngumpulin barang-barang seperti itu kalau rumahnya aja masih ngontrak. Nah di sini teman-teman mungkin ada yang aneh, kok ambalan dari kitchen setnya mereng-mereng ya teman-teman. Jadi semalam itu pas suami aku beli kitchen set ini, pas pemasangan ambalannya itu terbalik ya teman-teman. Jadi seharusnya itu dinding dari kitchen setnya itu seharusnya dibalik ya teman-teman. Jadi kan ini pas kemarin aku beli kitchen setnya itu ke knockdown ya teman-teman, kayak pasang sendiri. Jadi seharusnya papan per papannya itu harus rata dan diperhatikan lubang-lubangnya. Dan ternyata suami aku itu pas pemasangannya itu terbalik, yang mengakibatkan untuk pemasangan ambalannya sendiri jadinya mereng ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai nyusuninya. Nah seperti ini hasilnya ya teman-teman. Udah lumayan ya teman-teman, udah lumayan rapi ketimbang tadi yang berantakan banget, dan udah bersih juga, udah bersih dari minyak-minyaknya. Kalau udah rapi-rapi seperti ini jadi lebih semangat ya teman-teman untuk ke dapur, dan lebih semangat lagi untuk masak
masak-masaknya, karena dapur yang udah rapi itu bikin mood kita itu berubah ya teman-teman, lebih semangat gitu untuk menyiapkan menu hidangan keluarga. Dan ini aku lanjut ya teman-teman untuk merapikan di bawah kitchen set ataupun di bawah kolong dapur. Ini kemarin ceritanya aku kan lagi nyuci baju, enggak aku perhatikan kalau selokannya itu pembuangan airnya itu ketutupan sama bungkus dari sabun ya teman-teman, yang mengakibatkan airnya itu ngeluap dari dapur sampai ke kamar. Ya Allah, Masya Allah, semalam itu banjir ya teman-teman, banjir dadakan akibat dari air pembuangan mesin cuci yang enggak aku perhatikan. Jadi aku semalam itu lagi ke depan, tiba-tiba pas aku ke dapur ngelihat dapur aku itu berantakan banget karena kena genangan air ya teman-teman. Jadi di kontrakan aku ini kamar mandi sama dapurnya itu pembatas antara lantai kamar mandi sama dapur itu nggak terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi kalau misal kita lagi nyuci terus airnya dibuang, kalau enggak benar-benar diperhatikan itu airnya bisa keluar karena emang pembatasnya itu pendek ya teman-teman, yang mengakibatkan air itu gampang banget masuk ke bagian dapur. Makanya dapur aku ini sering banget lembab ya teman-teman. Ini bagian kolongnya, kalau enggak rajin-rajin dibersihin nanti takutnya malah bikin jamur ya teman-teman untuk di bagian lantainya. Nah seperti biasa aku tuh kalau di bawah kolong ini aku gunain untuk menyimpan peralatan masak aku ya teman-teman. Ya walaupun peralatan masak aku gosong-gosong pantat kualinya, tapi nggak masalah ya teman-teman selagi bagian atasnya itu masih bisa digunain. Aku pernah beli peralatan masak baru, cuman karena aku udah nyaman sama peralatan lama, jadi peralatan yang baru itu nggak pernah aku pakai teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih? Misal peralatan masaknya ada yang baru, sepertinya lebih nyaman sama peralatan masak kita yang lama. Nah ini aku udah selesai teman-teman untuk ngepel di bagian dapurnya. Ini aku lanjut untuk sapu-sapu karena emang masih ada sampah-sampah yang berserakan akibat genangan air yang dari kamar mandi ya teman-teman. Dan alhamdulillah beberesnya kali ini udah selesai. Nah ini hasil dari beberes aku kali ini, dapurnya udah bersih. Jadi semangat lagi untuk masak-masak di dapur ya teman-teman. Terima kasih udah nyaksiin video aku. Semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.